Tokoh yang Intan bahas hari ini, Intan yakin teman-teman banyak yang tahu nih. Dia adalah seorang tokoh yang membantu penyebaran agama Islam di Indonesia. Dia adalah Laksamana Cheng Ho. Taja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Cheng Ho ini nama Mandarinnya Cheng He. Tapi karena teman-teman itu banyak yang taunya Cheng Ho, jadi Intan hari ini pakai Cheng Ho aja ya. Okay, let's start. Terus Cheng Ho ini nama kecilnya, nama asalnya itu Mahe. Buat teman-teman yang pernah nonton videonya Intan bagaimana Islam masuk ke Cina, teman-teman pasti langsung nge. Namanya Mahe, marganya Ma. Berarti dia kemungkinan besar Muslim, karena Ma itu kependekan dari Muhammad. Intan pernah cerita itu kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, marganya Ma. Berarti ada kakek moyangnya Cheng Ho yang bukan dari suku Han, suku etnis Cina asli ya, suku Han itu. Dan memang benar, kakek dari kakeknya Cheng Ho ini orang Iran yang namanya Sayyid Ajal Sam al-Din Omar. Dia adalah gubernur dinasti Yuan di daerah Yunan. Daerah Yunan itu daerah yang banyak muslimnya. Buat teman-teman yang kepengen tahu detailnya bagaimana sejarahnya masuk Islam, bagaimana marga Ma ini terbentuk, ini nih detailnya, linknya ada di atas, di description box juga sudah Intan taruh. Sejak Sayyid Ajal Sham ini memerintah di daerah Yunan, keturunan-keturunannya itu banyak yang menjadi pejabat. Termasuk ayah dari Cheng Ho, yaitu Ma Haji. Haji berarti dia sudah pergi ke Mekah menjalankan rukun Islam kelima, ibadah haji. Tahun 1381, dinasti Yuan digulingkan oleh dinasti Ming. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana dinasti Yuan ini digulingkan dinasti Ming, Intan juga pernah bahas. Ini nih, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Ayah Cheng Ho itu adalah salah satu perwira yang tewas dalam pertempuran itu. Cheng Ho waktu itu masih kecil, usianya masih 10 tahunan gitu. Dia ditangkap oleh jenderal yang namanya Bu Yaote. Ditanyain, kamu tahu nggak itu mata-matanya Mongol? Si A itu ada di mana? Dijawab sama Cheng Ho, oh itu dia itu sudah menjeburkan diri tuh ke kolam. Lalu Cheng Ho ini dibawa ke istana, dikebiri, dan disuruh jadi pelayannya Pangeran Yen. Pangeran Yen sama Cheng Ho ini klik banget. Dia bisa menjadi dia bisa menjadi seorang sahabat yang baik. Sehingga Cheng Ho ini menjadi kasih kesayangan Pangeran Yen. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, akhirnya Pangeran Yen menjadi Raja Yen. Raja Yen ini memiliki kekuatan militer yang kuat, sehingga Kaisar ini mau menyingkirkan Raja Yen. Intan pernah bahas juga ini detailnya, baru 3 hari yang lalu Intan bahas. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Raja Yen ini merasa dirinya dalam bahaya. Ya udah, Kaisar yang juga keponakannya itu diajak perang sisan. Terjadilah pertempuran Qingnan. Di pertempuran Qingnan itu, Cheng Ho itu habis-habisan bertempur melawan Kaisar. Dan usahanya membuahkan hasil. Raja Yen menang. Dia naik tahta dan menjadi Kaisar Yongle. Atas jasa-jasanya, Kaisar itu memberi gelar Cheng kepada Cheng Ho. Jadi namanya bukan Mahe lagi, jadi Cheng He. Kaisar Yongle ini kepengen memperkenalkan dinasti Ming kepada negara-negara tetangga. Diutuslah kasih kesayangannya, Cheng Ho itu, untuk menjalankan misi itu. Cheng Ho itu dikasih kapal super gede dengan panjang 400 kaki, itu 139 meter ya guys ya. Dan lebarnya 200 kaki atau 62 meter. Kapalnya 5 kali lebih gede dari kapal Christophorus Columbus. Armada Cheng Ho ini terdiri dari 27.000 ABK, anak buah kapal, dan 307 kapal laut yang terdiri dari kapal besar dan kecil. Dan layarnya itu ada yang dari 3 sampai 9 layar itu ada semua.
Kapalnya itu terbuat dari bambu. Cheng Ho membawa perak, emas, porselin, teh, sutra untuk dikasihkan ke negara-negara tetangga sebagai souvenir. Selain itu Cheng Ho juga bawa ayam, sapi, tapi itu bukan dijadikan souvenir ya guys ya, itu untuk disembelih. Soalnya masak tiap hari makannya ikan terus, bosen kan ya? Pelayaran pertama terjadi di tahun 1405 sampai 1407, di mana Cheng Ho itu berlayar ke Champa atau Vietnam, Jawa, Palembang, NTT, Maluku, Sumatera, Aceh, Sri Lanka, India. Ketika singgah di Samudra Pasai, Cheng Ho ini menghadiahi Sultan Aceh itu lonceng raksasa yang namanya Cakradonya. Dan sampai sekarang lonceng itu masih ada dan masih tersimpan dengan baik di Museum Banda Aceh. Tahun 1405, Cheng Ho itu berlabuh ke Muara Jati, Cirebon. Mestinya Cirebon ini nggak masuk list guys. Cheng Ho berlabuh ke Cirebon ini karena dia butuh air bersih. Dan zaman dulu ya nggak ada aqua kan ya. Kalau ada aqua enak, tinggal beli selesai. Karena zaman dulu itu ngambil air bersihnya itu ngambil dari sumur. Dan karena Intan tadi kan bilang Cheng Ho itu membawa ABK-nya itu 27.000. Jadi tentu saja air yang dibutuhkan itu nggak cuma 1 liter 2 liter doang. Sehingga Cheng Ho itu singgah beberapa hari di Cirebon. Tentu saja Cheng Ho itu ya minta izin sama penguasanya Cirebon. Cheng Ho sebagai gantinya dia memberi beberapa guci dan piring-piring dengan lafaz tauhid yang sekarang masuk pusaka keramat Kesultanan Cirebon. Dan itu cuman boleh dilihat hari Jumat doang. Kunjungannya Cheng Ho ini juga banyak memberi manfaat kepada penduduk lokal, penduduknya Cirebon itu. Cheng Ho itu ngajari penduduk Cirebon itu cara berlayar yang safety, bagaimana membuat jala untuk menangkap ikan. Soalnya kan kalau lewat pancing itu dapatnya cuma satu gitu kan. Kalau jala kan bisa langsung nangkep banyak tuh ya. Cheng Ho juga ngajarin cara bercocok tanam, membangun mercusuar untuk mempermudah mengontrol pelabuhan di Muara Jati. Selain itu, Cheng Ho itu juga sharing imannya kemanapun dia menginjakkan kaki. Makanya dengan singgahnya Cheng Ho ke Indonesia, penyebaran agama Islam juga semakin meluas. Hubungan Cirebon dan dinasti Ming ini menjadi lebih dekat lagi setelah putri kaisar yaitu Tan Hong Thien Nio itu menikah dengan Sultan Gunung Jati. Tan Hong Thien Nio ini beneran ada guys, makamnya juga ada. Tapi Intan kepo banget sama si putri ini. Karena Intan kepo, Intan melakukan riset lebih lanjut. Tapi sayangnya Intan tidak menemukan titik terang. Kenapa sih kok Intan ini kepo sama sang putri ini? Kenapa? Karena yang pertama, kalau dia putri kaisar, marganya kok Tan. Sedangkan kaisar-kaisar di dinasti Ming, marganya itu Chu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dinasti Ming ini puncak-puncaknya fenomena yang namanya Lotus Feet. Jadi di dinasti Ming ini bukan cuma orang-orang darah biru saja, hampir semua masyarakat itu kakinya itu Lotus Feet. Kalau Tan Hong Thien Nio ini punya Lotus Feet ya, punya kakinya itu kaki Lotus Feet ya, dia itu nggak bisa jalan terlalu jauh. Dan bagaimana dia bisa nyampe ke Indonesia dengan kaki yang Lotus Feet itu? Soalnya kalau darah biru pasti dahwis, itu kakinya itu Lotus Feet. Ada teman-teman yang bisa membantu pencerahan? Komen di bawah ya. Beberapa teman-teman itu banyak yang komennya itu ngasih info tambahan. Intan seneng loh. Intan juga belajar dari kalian. Tahun 1406, Cheng Ho mengunjungi kerajaan Majapahit. Ternyata terjadi perang yang namanya Perang Parekrek. Perang antara Istana Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana dan Istana Timur yang dipimpin oleh Bre Wirabumi. Saat Cheng Ho baru saja berlabuh, Raja Wikramawardhana itu langsung negatif thinking.
Dikiranya Cheng Ho itu pasukannya Brewirabumi. Lalu tanpa babi bu diseranglah pasukan Cheng Ho itu. Sehingga 170 orang awak Cheng Ho ini tewas. Cheng Ho ini pasti marah dong. Dia itu nggak apa-apa kok tiba-tiba diserang, dia marah. Tapi Cheng Ho ini tidak menuruti hawa nafsunya ya. Kalau dia mau nyerang bisa saja. Soalnya yang tadi Intan bilang, dia bawa pasukan itu 27.000. Sanggup itu, dia kalau mau nyerang sanggup. Tapi Cheng Ho kesini kan untuk misi perdamaian, misi persahabatan. Dia ngomong baik-baik dengan Raja Cakra Mawardhana itu. Raja Wikramawardhana itu akhirnya minta maaf dan Raja Wikramawardhana itu berjanji memberi ganti sebesar 60.000 tael emas. Pelayaran kedua Cheng Ho terjadi di tahun 1407 sampai 1408 dengan rute Vietnam, Jawa, Thailand, Sumatera, dan India. Di pelayaran kedua ini, salah satu armada Cheng Ho yang bernama Wang Jinghung itu sakit keras. Cheng Ho mendarat di Semarang untuk mengobati Wang Jinghung ini. Di sebuah bukit Simongan itu ada gua batu. Di sanalah Cheng Ho mengobati Wang Jinghung ini. Bukan cuma Wang Jinghung ya, ada juga beberapa krunya yang sakit. Diobati di sana, di gua batu itu. Setelah Wang Jinghung ini sembuh, dia itu tidak mau ikut. Jadi dia kepengen menetap di Semarang itu. Dia kepengen menikah dan beranak cucu di Semarang itu. Ya udah, sama Cheng Ho nggak apa-apa. Akhirnya Cheng Ho pun berlayar tanpa Wang Jinghung itu. Beberapa tahun kemudian Wang Jinghung itu mendirikan kelenteng di Gua Batu tempat dia diobati itu. Untuk menghormati atasannya, kelenteng itu namanya Sampokong. Tadi kan Intan pernah bilang kan ya, kalau Raja Wikramawardhana itu menjanjikan 60.000 tael emas kepada Cheng Ho. Di pelayaran yang kedua dikunjungilah si Raja Wikramawardhana itu. Tapi Raja Wikramawardhana cuma mampu ngasih 10.000 tael emas. Ya udahlah, karena memang misinya Cheng Ho ini misi persahabatan, ya udahlah wis nggak apa-apa. Utangnya Raja Cakra Mawardhana ini dianggap lunas. Di tahun 1407, kapal Cheng Ho itu dihadang bajak laut yang bernama Cheng Ji di Palembang. Cheng Ho itu melawan dengan sengit bajak laut itu dan akhirnya menang. Cheng Ho berhasil menewaskan 5.000 bajak laut dan merusak semua kapalnya bajak laut. Cheng Ji dan letnannya berhasil ditangkap, dibawa ke dinasti Ming, diserahkan ke kaisar. Tanggal 2 Oktober 1407, Cheng Ji dihukum mati di depan umum. Yang Intan bahas tadi itu 2 pelayaran pertamanya Cheng Ho. Total Cheng Ho berlayar itu 7 kali. 6 diantaranya itu mengunjungi Sumatera, Jawa. Cuman di pelayaran yang ke-6 aja dia tidak mengunjungi Indonesia. Karena Cheng Ho berlayar ke Afrika. Sepulang Cheng Ho berlayar itu, dia selalu membawa kulit getah pohon kemenyan, batu permata, sampai sepasang jerapah dari Raja Afrika. Kan Cheng Ho tadi ngasih kenang-kenangan ya, itu dibales dong, sama raja-raja dibales. Tapi sayangnya, sepasang jerapah itu satu mati dalam perjalanan. Selain itu, kontribusi Cheng Ho dalam ilmu pengetahuan ini besar banget. Dia membuat peta navigasi yang lebih valid dari peta navigasi sebelumnya. Tahun 1433, Cheng Ho meninggal dalam pelayarannya yang ke-7. Jadi Cheng Ho itu meninggal di atas laut ya guys ya. Sesuai dengan adatnya Muslim, Cheng Ho ini ditutupin kain kafan, lalu mayatnya itu dicemplungkan ke laut. Dicemplungkan itu diapakan ya bahasa Indonesianya? Ditenggelamkan ke laut. Tapi di Nanjing ada makamnya Cheng Ho, cuman makamnya itu cuman isinya baju sama itu doang, baju sama pedangnya doang. Sayangnya guys, di tahun 1480 di pemerintahan Kaisar Cheng Ho,
Kaisar Tionghoa ini sangat menentang misi-misi traveling ini, dia tentang karena menurut dia itu pemborosan. Hingga bukti-bukti travelingnya Cheng Ho ini banyak dimusnahkan oleh Kaisar Tionghoa. Sayang banget ya, susah-susah ngedapetin dimusnahin begitu saja. Sampai di sini dulu cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Sekarang Intan mau ngadain challenge lagi nih di bulan yang September ceria ini. Jadi kalau Intan di bulan September ini sebelum tanggal 20 subscribernya Intan nyampe 1000, Intan mau joget nih. Intan mau joget chandelier-nya Cia. Iya, kayak gitu. Jadi bantu Intan untuk mencapai 1000 subscriber di bulan September ini, oke? Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.